Yo yo yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua Nubi yang mau jadi Sabi. Bersama saya Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone. Kali ini nih kita kedatangan tamu yang dadakan nih. Jadi dia karena jauh rumahnya. Jadi aslinya sih dekat sini Depok juga, cuman rumah bersama istri dan anaknya tuh jauh tuh, beda pulau di Kalimantan sana nih. Seorang videografer hebat yang pada zamannya tuh banyak ditiru stylenya, tapi sekarang kayaknya dia tuh entah ngapain, gue tuh bingung. Idealis banget dia, seniman banget tuh ya. Langsung kita sambut nih ya, videografer waktu gua nikah. Bang Jivo Hussein. Tepuk tangan ya guys. Kita sambut nih orang Jawa. Sehat Jivo ya? Alhamdulillah. Gila, podcast gua kedatangan seorang Masta. Akhirnya ya jauh tadi dari Samarinda naik motor kan, jadi emang gila ya, durasinya ya. itu 7 bulan. Beneran datang dari kapan lo dari Samarinda? Kemarin malam. Baru semalam ya? Iya. Baru semalam langsung gue suruh datang ke sini. Gokil. Rezeki Bu namanya Bu. Iya betul. Gila. Akhirnya gue punya beginian Bu. Wis, keren Kapai. Keren banget. Ini impian gue juga. Impian gue juga, cuman nggak ada waktunya. Nggak ada waktunya ya, sibuk ya ternyata ya. Oke nih Vo, jadi kan ini podcast Nubi Sabi. Oke. Jadi benang merahnya sih pengen tahu nih para narasumber gimana sih prosesnya dari yang seorang nubi atau newbie yang nggak ngerti apa-apa sampai sekarang jadi mastah gitu lah. Atau minimal jadi bisa gitu. Tapi kalau lo udah bukan sabi doang, lo mah udah beyond sabi. Boleh Bu, nama lo dulu deh nih, teman-teman mungkin penasaran, emang bener namanya Jivo itu nama panggilan atau nama asli sih? Jivo Hussein itu gimana? Nih penonton-penonton Nubi Sabi ini ada panggilan tertentu nggak? Belum ada. Jadi nama saya Jivo Hussein. Nama Jivo itu beneran Jivo Kapai? Beneran ya? Beneran, cuman korek api. Oh korek? Iya. Oh korek Jipo? Iya. Aslinya dari situ. Jipo. Jadi kalau digesek nih nyala nih pala gue. Gue udah kayak korek api juga sih sebenarnya. Ya. Jipo. Terus? Beneran asli Kapai. Jivo, J-I-V-O. Kalau ditanya ya bokap yang ngasih nama kan. Itu dari korek. Karena bokap tuh ngoleksi korek lah. Dia ngefans banget sama Zivo. Korek Zivo. Oh emang ada mereknya Zivo? Ada, legendaris. Oh gue kira Zipo, diplesetin, diselengin. Bukan, tapi emang mereknya Zivo. Z, kalau Z, I-V-O, oke. Plesetannya gue jadinya gitu, J-I-V-O. Terus? Gitu. Kalau Huserinya? Huseri, nggak tahu tuh. Oh, artinya nama apa gitu, iya, mungkin. Oke. Gitu. Jadi emang bukan nama panggilan tuh ya? Bukan, asli. Nah, ini biar teman-teman lebih kebayang sebelum kita lebih belakang lagi. Sekarang atau yang dulu lu profesinya apa? Gue nggak tahu lu sekarang profesinya apa nih. Profesi lu yang dulu gue kenal tuh apa tuh? Itu udah lama gak ketemu juga. Sebelum gue kenal lo? Enggak. Iya pas kita udah kenal tuh lu seorang apa? Oh, kan teman-teman ini kan ditonton sama anak-anak PKL. Mereka kan belum tahu nih siapa sih orang ini. Apakah cuman artis doang gitu kan ya? Mereka juga nggak tahu sih ya. Tahu juga sih. Bukan eranya dia. Lu siapa Bu? Jadi videografer. Banyak mainnya di wedding video. Di wedding video. Gitu. Jadi memang berangkatnya tuh sebenarnya, tapi kan kuliah tuh bareng sama teman kita juga. Sama Ape, kamar Ape. Oh, lu satu kuliah? Satu kampus. Satu kampus. Itu di di publishing. Di jurusan penerbitan. Oh, jurusan penerbitan tuh ada ya? Ada. Oh, oke. Terus? Di jurusan penerbitan. Nah, di situ tuh ternyata mata kuliahnya kayak sastra, desain grafis, cetak-mencetak. Ada unsur visualnya lebih banyak lah. Oh, malu. Nah, gue tuh tertariknya perkembangan gue akhirnya memutuskan menjadi videografer tuh sebenarnya ada berapa persen tuh dari ranah kuliah. Tapi setelah kelar kuliah, gue sempet ke isi Solo. Tapi nggak kuliah. Ngapain? Jadi sebenarnya pengen masuk sana, nerusin ke sana lah ibaratnya. Cuman lebih karena di sana banyak temen gue Kapai. Di jurusan media rekam.
Jadi anak-anak film lah, anak-anak film. Terus? Jadi gue lebih banyak kuliahnya sama mereka di kos-kosan dibanding akhirnya memutuskan untuk kuliah ngelanjutin di sana. Lebih enak tuh sama mereka aja gitu. Jadi gue kuliahnya di kosan bukan di kampus, beda. Bikin film apa segala macam, film pendek kayak gitu-gitu. Akhirnya udah kelar di sana, balik lagi ke Jakarta. Enggak, kelar di sono tuh kelar main. Oh, kelar jadi lo istilah lo kuliah, padahal mah ya kalau orang luar nganggapnya nongkrong gitu lah ya. Kelar nongkrong tapi tiap hari bikin film. Wih. Film pendek, bantuin mereka TATA. Yang kuliah lo sama apa itu? Udah beres. Oh, udah beres. Oke. Jadi kelar kuliah, gua nggak memutuskan untuk cari kerja, tapi gua untuk niatnya mau kuliah gitu lagi, tapi nggak jadi. Karena lebih enak kuliahnya bareng sama teman-teman. Iya, yang kuliah di situ juga. Itu yang sama apa? D3. Yang di sono mereka teman-teman S1. S1 semua. Oh ya, ilmunya mungkin secara ini agak beda sedikit deh. Iya, jadi di sana tuh gue belajar langsung praktek, nggak ada metode teori-teori kampusnya. Jadi memang lagi ngumpul nih, kos-kosan bikin film yuk, gue bantu-bantuin. Gitu. Kadang nulis skrip, kadang jadi kameramen. Oke, sebelum lebih jauh ke sana, kalau agak mundur sedikit, waktu SMP atau SMA lo udah di bidang foto video atau hobi? Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Sukanya apa dulu? Tawuran. SMP di mana? Budi Tomo. Oh iya, anak budut dia. Emang tawuran bener ya. Lu ngebacok berapa lo? Di belakang ada 3. Serius lo? Iya kan zaman ya kita remaja kan emang pada tawuran masih rame ya? Rame, tahun itu rame banget. Lu anak budut. Anjir, pantesan lu gak ada takut-takutnya sama orangnya. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali sama foto video. Nggak ada. Baru benar-benar tapi masuk ke publishing? Ya sebenarnya pas tes tuh desain grafis. Tes desain grafis. Tapi nggak lolos. Oh, nggak lolos. Nah, terus publishing tuh buangannya. Oh, gitu. Gitu. Akhirnya gue terbuang ke jurusan publishing. Oh. Salah negeri kan. Ada Budi tesnya. Utomo itu STM. STM. Jurusannya apa? Ini apa? Gambar. Teknik. Teknik Mesin. Oh, teknik mesin. Tapi lo mau kuliah desain grafis karena suka gambar. Yes. Oh, nah mumpung lagi ngomongin STM nih, Vo. Ini kan teman-teman di sini juga anak-anak SMK yang ada jurusan lah di harusnya. Kalau gua kan SMA. Kalau lo tadi teknik mesin itu ada PKL-nya juga? Ada. Oh, ada. Kelas sama. 11 gini nih. 11 gini. Itu ngapain lo? Ya waktu itu sebenarnya kalau gua ke bengkel-bengkel ya. Bengkel gede atau? Iya, bengkel gede. Pinggir jalan, bengkel gede berarti ya. Kayak bengkel resmi lah. Ya. Lu suruh ngapain? Ya PKL-nya ini apa namanya? Ngeliatin. Kalau gua waktu itu metodenya suruh ngeliatin dulu. Selama 2 bulan atau 3 bulan. Oh, lama juga PKL lu ya. Masa ngeliatin doang? Ya turun juga, Pak. Turun juga cuman masalahnya gue jarang masuk dia, gue bingung jelasin ya. Oh, emang bandel sih ya. Pantes nggak bisa jelasin nih, jangan ditiru ya guys ya. Kalau ini mereka PKL benar-benar masuk, gue suruh apa, gue suruh ini, gue omel-omel. Bagus. Kalau lu cabut-cabutan, pantes lu bingung ya, mau cerita apa gue ya, cabut ya. Tapi dapat nilai? Dapat. Nyogok. Itu dia. Bawain bungkus rokok gitu ya. Betul. Betul sekali. Itu emang karena belum tertarik. Hah? Lo kadang nggak tertarik atau karena emang bandel aja? Bandel aja. Oh, bandel aja. gitu. Jangan ditiru ya teman-teman. Kebandelan saya ini. Gak nyangka lo gue ternyata lo bandel dulu, Bu. Bandel. Tawuran sampai cabut Iya. gini. Oh. Bandel. Oke. Terus berarti lo tadi masuk lagi, lo ikut kuliah situ. Ketertarikannya apa nih yang bikin lo suka gambar tuh apa, Bu? Sampai lo milih kuliah di publishing karena buangan itu tuh. Sebenarnya awalnya kan desain grafis. Desain grafis tuh nggak ketertarikan gue karena desain grafis tuh karena gue tuh suka coret-coret aja gitu. Suka coret-coret. Coret-coret tembok. Jadi tembok kamar teman gue gambar-gambar ngasal gitu. Pakai pilok gitu. Kayak pilok. Dan di jalan pun gue juga sering milok-milok dulunya. Oh, oke. Itu mungkin kalau benang merahnya ya gue suka visual aja sih sebenarnya. Kalau ditanya ketertarikan waktu kenapa memutuskan untuk masuk desain grafis, gue suka visual. Orangnya visual banget. Orangnya visual banget. Lo juga suka nonton film kali? Iya. Suka banget gitu. Suka ya? banget gue. Oh. Gitu. Terus
akhirnya nggak jadi di desain grafis. Publishing tuh. Nggak masuk, akhirnya ke publishing. Dan di publishing juga, kan mata pelajarannya juga ada fotografi. Agak mirip-mirip deh tuh ya. Ada desain grafisnya juga. Cuman nggak lebih spesifik. Nah, di publishing tuh, gue malah tertariknya karena ada sastra. Oh, karena ada sastra? Nah, gue dunia baru gitu loh ya? Iya. Gue lebih tertarik banget sama sastra dibanding visual. Yang awalnya tuh gue suka visual, malah sekarang tuh pas masuk publishing, dunia sastra tuh gue suka banget tuh, kayak jurnalistik, penulisan. Ada mata kuliah penulisan tuh gue paling depan udah, nggak pernah lolos, dan nilai gue tuh top di penulisan. Ini agak jomplang nih lo, yang tadinya seorang tawuran tiba-tiba penerbit itu kenapa? Lo mau mati atau apa gimana? Pasti kan ada titik baliknya tuh. Gak mungkin lah orang suka tawuran, cabut PKL, tiba-tiba pas kuliah jadi duduk paling depan, ya kan? Aneh kan ya? Atau gurunya atau dosennya cantik? Cowok. Terus apa yang bikin lo sampai berubah gitu? Kan pasti ada sesuatu, Po. Sebenarnya itu kan ini ya, Pak, yang namanya dulu kan waktu muda kan nyari jati diri kan. Kalau dalam pemilihan untuk kayak mata kuliah kayak gitu kan ngalir sebenarnya. Akhirnya ketertarikan tuh datang sendiri aja gitu. Cocok-cocoknya. Karena kan dunia baru kan. Iya, dunia baru tuh ya. Sastra nih secara ini aja, secara naluri aja. Gila, gue seneng banget nih kayak gitu. Nggak ada kayak keterpaksaan, nggak ada. Nggak ada gitu triggernya apa gitu, mungkin lo jatuh cinta sama cewek. Nggak ada. Malah desain grafis dulu gue jadi kurang tuh pas ada sastra itu. Gue lebih suka berpuisi. Dulu gue sering rajin nulis Facebook tuh puisi-puisi kapan. Ya. Oh, puisi Facebook lu Friendster kali. Friendster. Oh, Facebook udah ada dong. Oh, udah ya. Iya. Ngisi puisi-puisi gitu, gue nulis puisi gitu. Gue pujangga dulu. Tanya apa? Halil Gibran gitu ya. Iya. Oke. Terus dari kuliah itu udah megang kameranya kapan berarti? Pas kuliah. Kuliah yang jadi ada satu mata kuliah. Pertama yang ngeracunin gue kamar AP. Dia di kampus tuh di kelas gue dia pertama kali yang punya kamera DSLR. Oke, Nikon tuh. Nikon D90. Terus akhirnya ada satu mata kuliah yang mengharuskan semua mahasiswanya itu punya kamera. Kalau ikut pelajarannya si mata kuliah ini, itu ya. Terpaksalah gue beli juga. Oh, lu sampai bela-belain beli? Iya. Baru? Karena diharuskan. Baru apa second? Baru. Diharuskan. Lumayan juga tuh. Berapa? Nikon D90. Oh, sama? Masih di atas 10? 10 pas. 10 pas. Sampai dibela-belain gitu, Po, tapi, Po. Iya. Nggak tahu ya gitu. Nah, itu agak repot tuh birokrasinya, minjem karena kelasnya beda-beda mata jam-jamnya kan. Oke, terus sampai itu kan 10 juta mah nggak murah lah. Nggak murah. Terus itu gimana? Lo pas dibeliin jadi langsung belajar atau gimana? Belajar. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Dulu punya komunitas juga, hunting foto bareng kamar AP juga di Kota Tua. Apa tuh namanya? Hunting model aja. Oh, hunting model. Ya. Oh, lo ngikut yang begitu-begitu juga tuh ya? Ngikut dulu. Gara-gara ya teman-teman gitu, karena memang udah punya kamera, jadi keharusan, sayang dong udah dibeliin. Gitu. Mahal lah. Soalnya dulu duitnya kan bukan duit dari kita, duit orang tua. Duit orang tua. Lensanya kit. Lensanya tuh 50 mili udah fix aja. Nggak pakai kit lo? Nggak pakai. Oh, jadi lo ya mungkin karena si AP udah ngerti, jadi lo langsung nih, Po, lo belinya. Iya, dia yang nyaranin. Dia 90 sama fix aja dah, udah pasti bagus gitu ya. Oke, foto-fotonya model-model gitu. Itu kan masih foto tuh. Jadi ke videonya? Jadi ke videonya kelar kuliah kayaknya. Oh, jadi selama kuliah yang ada mata kuliah itu lu belajarnya foto aja. Foto aja udah. Foto aja. Model. Sempat ngedalamin kayak landscape, makro, food gitu-gitu nggak? Sempat. Karena ada mata kuliahnya juga. Oh iya, tapi itu kan kewajiban doang. Maksud gue yang benar-benar lo tertarik gitu nggak ada. Jadi model tertariknya. Objek. Sampai manusia. Foto ini apa yang agak kebuka-buka? Enggak lah. Oh, enggak. Kan bandel lah. Enggak. Kalau urusan wanita saya enggak bandel. Oh, urusan wanita sopan ya. Kalau urusan wanita enggak, kalau tawuran iya. Oh, tawuran iya. Kalau wanita saya takut sama wanita. Oh gitu. percaya deh. Oke, terus berarti selama kuliah lo ikut hunting-hunting foto. Sampai ada job nggak? Pernah ada job nggak? Kayaknya pernah deh. Pernah kayaknya. Dokumentasi. Itu job pertama ya. Dokumentasi pengangkatan datuk di datuk. Padang. Lo ke Padang? Ke Padang. Lo keren banget, Bu. Masih kuliah tuh.
masih kuliah. Barang apa enggak ya? Kayaknya barang Dito. Oh iya, cuman bertiga aja sih. Dapat dari mana? Oh, jauh banget. Dari teman. Dia saudaraan gitu atau gimana? Jadi kita kan setiap Sabtu itu kan punya komunitas fotografi di Kota Tua, terus ada member kan, terus dia bilang member, kakak gue tuh mau pengangkatan datuk di Padang, nggak ada yang dokumentasikan, kalian berangkat deh ke sana gitu. Tapi ya sampai percaya gitu ya. Iya. Padahal kan bukan profesi itu kan masih bukan. komunitas aja, hobi-hobi. Tapi terus fotonya gimana, masih inget nggak? Yang masih inget tuh perjalanannya sebenarnya apa ya? Perjalanannya itu 12 jam dari kota. Dan itu naik dari kota di Padang maksudnya? Iya, dari kota di Padang. Dan itu naik, disebutnya di sana tuh disebutnya getek tuh di sana disebutnya tempe. Oh, di sungai. Selama 12 jam di sungai. Ih, gila seru banget. Pantesan lo inget, keren banget itu sih. Iya, perjalanan. Apa, malam pagi? Iya, dari siang sampai malam. Jadi nyampe malam. Malam tuh gue masih di tengah sungai. Gak takut buaya Nah gitu. Itu. Oh, iya. Sungai Batanghari. Jadi Sungai Batanghari itu sungai terpanjang di Padang. Wih. Itu lo buat sesuatu nggak? Misalnya foto atau? Iya. Jadi teman gue foto, gue video pada saat itu. Jadi kan lo belajar foto. Jadi lo ke Padang udah langsung video. Pembagian tugas. Masih D90. Masih D90. Goyang-goyang dah tuh ya. Nggak tahu tekniknya. Gocap dah tuh. Iya. Terus style foto video lo udah yang sebentar-sebentar tapi banyak variasi angle atau gimana dulu pas? Wah, nggak tahu deh, ngaco deh kepala, pokoknya rekam aja udah. Oh, udah asal rekam aja udah. Nggak tahu teknis lah pokoknya. Masih auto juga kok. Jadi selama perjalanan di sungai itu lo iseng aja deh tuh ya. Iseng aja udah, rekam aja sesuai apa yang gue lihat gitu. Diedit nggak? Kayaknya diedit, lupa banget, kayak diedit juga. Asik tuh boleh. Nggak tahu file yang mana ya. Nggak tahu, lagi cari. Terus pas kesana juga lo sebagai video tuh pengangkatan datuk itu. Dan ketika dikasih filenya ke kliennya aman-aman aja. Aman aja. Berarti itu pengalaman video lo dong pertama kali pengalaman video terus keluar kota, langsung Padang, langsung ke sungai gitu ya sih, membekas banget itu. Iya. Terus abis itu gimana lagi prosesnya sampai lo ke weddingan tuh? Oke. Di fase itu akhirnya ke weddingan tuh setelah dari Solo yang gue bilang tadi sama teman-teman bikin film pendek. Oh, yang kampus itu yang apa tadi? Kampusnya isi Solo, isi Surakarta. Dari situ udah deh, kayaknya harus balik lagi ke Jakarta nih. Gitu, dengan alasan harus atau inilah balik lagi tuh dengan alasan harus cari uang lah kayak gitu. Akhirnya coba ngelamar bla 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 bla. Sempat masuk di Telkom juga sebagai desain grafis. Oh, udah masuk situ ya, Telkom. Terus sempat di situ cuman sebentar, akhirnya coba ngelamar di vendor yang industri wedding visual. Itu kenapa? Padahal kan Telkom perusahaan gede. Ini loh, Telkom tuh punya anak perusahaan namanya MD Media. MD Media tuh yang ngurusin Yellow Page. Yellow Page yang zaman dulu. Nggak tahu pasti Yellow Pages, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Yellow Pages tuh buku tebel, isinya nomor telepon semua tuh. Ya zaman kalian sih nggak ngalamin, kita ngalamin. Terus lo bagian apanya? Desain. Ngedesain si Yellow Pages itu. Desain apanya? Depannya doang. Ya, layout-layoutnya. Jadi dulu tuh pas era gua tuh Yellow Page memang lebih kayak magazine, bukan kayak yang dulu zaman dulu. Bukan tebel. Oh, udah beda. Udah berubah. Nah, gua tuh yang ketuaan layout gitu. Oh, lo ngeliat situ. Selama berapa lama tuh? Setengah tahun lah. Oh, setengah tahun, nggak nyampe setahun. Terus habis itu lo mutusin cabut, join yang tadi tuh, yang vendor wedding yang udah lumayan tenar gitu. Iya. Oh, langsung lo masuk ke situ, Vo? Sebelumnya pas gue masuk tuh nggak begitu tenar ya. Dia juga lagi merintis. Lo bisa masuk ke situ, kenal atau? Kenal, ada unsur kenalnya juga, relasi. Oh, relasi. Dia juga shooter di sana. Dia shooter di sana. Iya, lo udah ada pengalaman wedding lainnya nggak? Belum lah. Iya, kok bisa masuk? Ya gue meyakinkan dia dengan gue tuh punya basic. Jadi sebelumnya tuh selama gue kerja di Telkom tuh gue ngerjain video klip. Oh, lo nya juga emang ngerjain video klip aja gitu ya. Terus yang ngerjain weddingan tetangga juga di rumah-rumah gitu. Video klipnya video klip apa? Video klip kalau nggak salah band temen kampus deh. Oh, lo ngerjain itu. Gue kerjain dengan seadanya, pakai glide cam yang DIY yang pakai pipa, ingat ya?
Iya. Iya kan? Lu pakai begituan Tapi tuh. masih pakai pipa. Masih Oke, D90. Masih D90. Lama juga tuh berarti lu punya ya. Itu paling lama. Iya pakai pipa, terus slider Iya, yang bikin dari rel rel tau gak lu rel ini, rel yang aluminium. Iya ngerti gua, yang masih diawai semua Iya, deh tuh ya. Lu dia ngalamin semua begitu-begitu. Itu punya. Bikin. Oh, lo bikin, nggak beli jadi. Enggak, bikin. Oh, lumayan kreatif juga lo ya. Jadi memang waktu gua di Solo itu anak-anaknya. Oh iya, karena lu base-nya Solo itu ya. Anak-anaknya Nongkrong sono ya. segala sesuatu yang mereka nggak mampu beli, gimana caranya? Mereka bikin. Oh, Jadi gue belajar bikin sesuatu dari mereka. Gitu. Jadi gue bawa modulnya nih. Mereka punya modul gambar-gambarnya nih. Gue bawa dari sana. Gue cari bahan di Depok. Gue bikin akhirnya pipa yang glide cam gue pakai buat bikin video klip. Ya begitu adanya. Iya. Jadi lu bikin. Masih inget nggak lu? Oh, apa namanya? Berapa sih yang lu dapat dengan alat-alat segitunya tuh buat awal-awal karir lu tuh? Berapa ya? Waktu video klip tuh 2000 nggak ada. 2000 berapa maksud gue tahunnya? 2011. 2011-an. 2011 udah bikin video klip. Gue boro-boro tahu kamera juga belum gua. Terus berapa? Ingat nggak 2011? Gue lupa banget, tapi kalau nominalnya tuh seingat gua ya kayaknya di bawah 1.000 deh, di bawah 1.000. Di bawah 1.000. Iya, mungkin sekarang kayak 2.000 lah ya. Kalau dibandingin sama Iya. Kan lo bisa buat beli apa waktu itu? Iya. Nggak ada. Buat apa? Lo tabung aja gitu? Gue tabung aja. Oh, nggak beli lensa gitu-gitu? Itu terjadi ketika gue kerja di vendor. Oh, lu baru beli lensa? Iya. Jadi selama lu awal-awal tuh cuma Nikon D90 sama fix gocap yang AFD kan gocapnya gitu kan? Hemat ya. Terus masuk ke yang vendor tersebut, baru lo tuh belanja. Itu karena keracunan dari teman-teman. Karena paham kebutuhan. Oh, udah mulai tahu. Iyalah, ya, buat kan wedding kayak gitu-gitu kan akhirnya tahu kan kebutuhan gua apa. Apa tuh lensa kedua lo? Ingat nggak? Lebar atau tele? Kayak fix juga deh, Pak. Fix juga gua 85. Oh, 85 ya, lebih tele itu ya. 85 gua. Lensa manual. Ini Samyang apa? Belum, era-era Samyang kan era-era ketika lensa gue juga banyak dari lu juga kan. Iya. Terus lensa zaman itu apaan sebelum Samyang? Ada yang manual banget, Takumar kayak gitu-gitu. Oh iya, udah langsung lensa jadul gitu ya. Harganya masih murah banget tuh. Murah, Pasar Baru gue tiap sama ya. AP itu belanja ratusan ribu lah. Iya. Oh, oke. Nah, teman-teman, Kakak Pak ini salah satu orang yang di dalam hidup saya itu berpengaruh dalam alat. Jadi saya sering saya sering apa disebut ya, Kakak Pak ini sering ngasih lensa ke saya, info-info juga, terus bisa dicicil. Iya, gue pedagang ya. Lensa lu tuh masih banyak di gua. Oh iya, mantep lah berarti. Nikon makro. Iya. 135 atau 105 yang 105 VR. masih ada di gua. Oh masih. Apalagi ya. Banyak kan gue lupa. Samyang yang 135. Iya. Iya, oh iya benar juga, awet juga tuh ya. Masih kepake, masih gue rawat. Lo berarti beli emang benar-benar sesuai kebutuhan dong, Po ya? Iya dong. Oh. Gitu. Gue tipe setia nih. Gue tipikal orang yang ini kayak sebenarnya sama teknologi sama alat tuh nggak terlalu. Jadi gue tuh lebih memanfaatkan apa yang ada. Maksudnya bukan memanfaatkan tapi mendalami. Kalau gue belum dalam sama si lensa 105 itu, gue nggak mau tuh langsung ganti. Jadi bener-bener lo sampai dia gue dalamin nih, gitu ya? Ini kekuatannya si lensa ini kekuatannya di mana sih sebenarnya gitu. Gue coba lagi gitu. Menarik tuh ya. Dicari nih kelemahannya apa, terus apa sih dari kelemahannya yang bisa lo maksimalin? Iya, gitu ya? kayak gue neliti lensa lo tuh yang 105 makro tuh. Neliti. Itu gue sampai nih dia makronya tuh enaknya tuh dipakai buat apa aja sih sebenarnya makro apa kalau di industri gue ya di wedding ya. Apakah cincin, kalau cincin tuh jaraknya berapa sih, dengan teknikal apa sih. Dulu kan sering diputar-putar pakai mesin tuh, mesin yang pemutar gitu ya. Nah itu tuh kadang-kadang kalau tipikal lensa lu yang gue pakai yang dari lu itu kadang-kadang kalau bergerak tuh ada miss-missnya, itu kenapa tuh gue pelajarin. Lu pelajarin gitu sampai sedetail itu gitu ya. Terus yang di vendor tersebut itu berapa lama kok?
Pokoknya dari 2011 itu sampai 2014. 2015 awal lah. Lumayan berarti ya, 3 tahunan itu ya. Itu ini, apa namanya, kan tadi awalnya dia masih merintis. Nah, selama perjalanan itu gimana tuh? Apakah keluar negeri atau klien-kliennya udah yang kelas A gitu? Iya, pokoknya gue tuh kalau di sana itu kan ada tahapannya sebenarnya. Jadi dari pas masuk ke sana tuh gue lebih banyak ngedit sebenarnya. Oh, lo jadi editor? Iya, pokoknya di belakang laptop lah, di belakang komputer lah, di depan komputer sorry. Kalau di belakang kayak ngebenerin monitor ya. Iya. di depan monitor lah, di depan PC lah. Terus? Jalan setahun baru gue disuruh menjadi second shutter. Nggak lama dari second shutter gue langsung jadi first shutter. Nggak lama jadi first shutter gue jadi director. Langsung. Oh, ada director tuh di sana istilahnya tuh ya. Ada tahapan-tahapan jenjang ininya. Tetap nge-shoot apa enggak? Kalau pas director tuh dia tuh tetap nge-shoot tapi nggak begitu banyak. Dia spesialis misalkan free session aja. Karena ketika udah ada di pas itu tipikal pas director tuh jadi 3 shooter. Second shutter, first shutter, second shutter sama gue nih. Director gitu. Jadi gue spesialis yang nge-shoot yang ajaib-ajaibnya lah, momen-momen ajaib-ajaibnya gitu. Oke, berarti lu awal-awal kan tadi editor itu karena sebelum-sebelumnya lu juga ngedit juga ya berarti ya. Makanya dites dulu sebagai editor. Terus lu lebih nyaman mana sebenarnya sih, sebagai editor atau turun shooter? Kalau ditanya nyaman mana, fasenya itu berbeda-beda Kepai. Kalau pre-wedding gue suka di lapangan. Pas udah fase gue paham betul. Tapi kalau di wedding gue suka ngedit. Gitu. Jadi memang beda-beda. Kalau ditanya nyaman mana, ya sama aja sih sebenarnya kalau gue. Karena itu masih dalam satu lingkup. Di lapangan gue harus komunikasi, di meja editing gue lebih harus komunikasi juga pakai feeling. Oh, iya kan? Oke. Iya, Berat banget komunikasi pakai feeling. Iya, dua-duanya tuh harus bekerja kalau gue. Maksudnya harus ya sama aja, di lapangan harus begitu, di editing juga harus begitu. Mungkin teknikalnya aja beda. Terus kalau lu pas sebagai director gitu, lu gimana komunikasi sama kliennya? Kliennya yang minta, Mas, kita pengen begini-begini, atau lu emang suggest gitu nanti? Ini di mana nih pas gue jadi director di Vendor X itu? Iya. Jadi kalau skemanya di Vendor X itu memang director harus dia yang technical meeting, dia harus ketemu klien, dia ngomongin konsep. Jadi kita waktu itu, waktu gue sebagai director itu memang mendengarkan dulu mau mereka seperti apa. Baru kita kasih apa yang menurut kita tuh bagus buat mereka gitu. Jadi nggak sepenuhnya gue yang harus, jadi nggak sepenuhnya director itu harus mengarahkan si klien. Jadi dari mereka dulu kasih poin. Misalkan saya mau yang di ini ya, yang lebih candidnya apa segala macam. Misalkan kasih clue. Baru kita kembangin. Kita masuk tuh ke misalkan, oh ya kalau candid mending kita di pinggir jalan aja deh, kayak gitu-gitu, street gitu, kayak gitu-gitulah. Kita respon tempat kayak gitu-gitu. Nah, itu referensinya lu dari mana? Waktu dulu referensi udah banyak tuh, apa? Jadi kalau waktu gue sebagai director kan di Vendor X itu kan memang dia punya pakem referensi ya. Oh, dianya juga ada standarnya. Jadi gue harus ngikutin tuh. Dulu tuh gue tuh sering banget nonton Bob Nicholas. Filipin. Terus Jason McBanua, Filipin. Nah, gue tuh selama di Vendor X itu gue lebih banyak nonton videografer Filipin deh. Mayat dan lain-lain. Terus kalau yang lokalnya ada saat itu? Edward Swadi. Vokalnya pada saat itu gue suka banget sama dia. Edward Swadi tuh di zaman itu, videografer. Itu gue kan nggak terlalu ngikutin nama-nama tersebut. Itu udah mirip dengan style lo yang saat itu, yang cutnya cepet, ininya goyang-goyangnya. Bingung lah gue kalau orang yang nggak biasa ngedit gambar lu tuh. Gini, era itu ketika gue selesai dari Vendor X, beda lagi. Oh, jadi yang dulu mah rapi-rapi aja gitu. Shootnya panjang. Iya. Gitu-gitu. Oh. Jadi kalau lu bilang waktu cut face to cut itu jati diri gue ketika gue keluar dari Vendor X. Keluar idealis gue justru gitu. Baru ya lu, gue pengen ini nih, gue bosen gitu-gitu kan. Iya. Oh, baru tuh ya? Baru. Bukan memang gue siapin dari awal, enggak. Karena gue tuh di Vendor X tuh terbiasa dengan pola yang rapih.
Oh, gitu. Justru lo pengen liar gitu ya jadinya. Iya. Okay. Banyak orang yang bilang pada saat itu, Jivo nih nggak ada rapi-rapinya sama sekali. Padahal dalam kurun waktu 3 tahun tuh gue mempelajari shot-shotan rapih malah. Iya bener, gue juga pun mikirnya kayak gitu, Vo. Lu mah orangnya ya udah gitu aja shootnya, sebentar, goyang sana, goyang sini, gerakannya kan. Cuman ketika lo yang ngedit, ya keren parah. Jadi kalau lo bilang yang gaya gue yang face to cut itu sebenarnya jati diri tawuran gue tuh keluar lagi. Oh iya, bener deh ya. Bener. Jadi diri tawuran itu ya. Iya, aslinya gue tuh, gitu ya. aslinya gue di situ. Tapi ada ini nggak, kenapa lo cabut dari si Vendor X itu? Karena emang lo udah merasa cukup atau apa? Sebenarnya kalau dibilang merasa cukup, nggak ada ya, karena nggak akan cukup juga. Cuman guanya lebih pengen, gue kan sebelumnya loncat-loncatan tuh. Gue suka dunia yang bukan dunia yang baru, tapi gue suka ada hal apa lagi di luar sana ya yang baru ya. Lebih ke situ. Jadi gue men-challenge diri gue. Coba gitu. Mungkin gue nemuin sesuatu yang gue banget nih gitu. Udah di situ lo kesininya. Terus yang pas cabut gitu, itu kemana lo larinya akhirnya? Apa yang kita ketemu itu? Akhirnya ya lagi-lagi kamar AP lagi yang membuat. Lo diajak atau lo yang nyamperin? Gue kayaknya nyamperin deh, gue lupa. Oh. Dia kan lagi itu waktu di Bali kan? Iya, lagi di Bali tuh lagi laris banget parah. Akhirnya dia punya vendor kan, belum ada videonya, ya udah gue deh masuk deh, kebetulan gue udah free nih gitu, nggak ada keterikatan vendor. Oke. Akhirnya ketemu lah. Oh, yang kita jalan ke Bali nih. Bersahabat darat yang di air. Yang baju ini baju dari Babang Jivo nih. Ini baju apa selama gua kerja ke lapangan tuh ke tambang batu bara di Kalimantan, di Aceh, ini gua pakai terus nih. Karena enak putih dan lengan panjang, jadi gua nggak kepanasan. Oke, gitu. Kalau gitu kita produksi lagi berkolaborasi dengan podcast Nubi Sabi gimana? Oke, bisa juga nih, mantap nih. Bener gue yang pengen bikin, Bro. Terus yang waktu kita ke Bali itu aja kan gue baru pertama kali kenal tuh sama lo tuh kan. Gue aja udah, itu aja kalau nggak salah lo nggak bawa kamera deh ya? Gue bawa drone. Iya, lo bawa drone doang kan? Kamera gue kan jadinya kan? Iya. Nah itu aja gue udah, buset kamera gue kok dia gayanya gitu yang ngesutnya. Lo pakai yang rig. Oh iya. Kan? Lo pakai begituan tuh. Gue inget. Buat gue tuh agak aneh gitu. Gue biasa monopod gitu-gitu, dia pakai begituan. Iya, pakai itu. Itu apa emang style di vendor sebelumnya begitu? Nggak ada. Oh, lu bener-bener nyoba aja tuh, balik ke roots lo gitu ya jatuhnya ya. Gue bosen yang rapi ini, bener-bener lo ya pengen liar gitu ya. Iya. Oh iya, bener juga gitu. tuh. Jadi ya memang kalau ditanya, wah Jivo mah nggak bisa rapi. Dari dulu didiknya memang rapi. Jadi banyak kok karya-karya yang rapi sebenarnya, cuman nggak dikeluarin aja karena itu punya rules deh sama vendor sebelumnya. Jadi yang akhirnya yang terlihat di permukaan itu sebenarnya yang Jivo yang liarnya, bukan yang kerapihannya, kira-kira gitu. Itu waktu di Bali kita berapa klien tuh? 3 apa 4 ya? 3 ya. Itu benar-benar tempat keren banget sih. Terus perjalanannya dari situ gimana, Vo? Akhirnya dari situ memutuskan untuk buka deh tuh Jivo Seri Film. Yang Bromo itu? Pertama kali Jivo Seri Film itu malah pinggir Danau Toba. Oh, yang pertama kali orang nikah di pinggir Danau Toba. Iya, hot ya? Yang masuk rekor muri sama Bread Story. Oke, sampai masuk rekor muri itu ya? Itu sendiri. Apanya sendiri? Videografernya. Lalu doang? Iya. Kan itu sama Bread Story? Iya, cuman memang ACC-nya tuh foto 1, video 1. ACC dari mana? ACC dari sananya, dari rules dari acara pernikahannya. Oh, gua kira ada peraturan pemerintah gitu. Nggak ada. Oh, cuman dia pokoknya dia segitu. Terus gimana tuh? Ya mau nggak mau harus abis ngedrone, angkat, balik lagi. Oh iya, kan ada drone segala. Iya. Gila. Kru ada? Nggak ada. Gila. Serius, Bro? Jadi di lapangan tuh saksinya tuh fotografer ya, fotografer dari vendor lain lah. Itu beda, bukan Jivo. Beda. Lo video khusus ya? Video. Itu ngeliatin gue tuh bulak-balik, abis ngedrone, drone-nya ditangkep gini, satu tangan dilempar. Anjing. Lempar tuh, karena udah waktunya udah pada mepet-mepet. Jadi pengantin mau masuk tuh, entrance masuk, itu harus ada drone, tapi harus ada videonya juga.
Jadi gue ngedrone, pas dia jalan setengah, drone-nya gue turunin, gue tangkap, gue lempar, gue balik lagi, nenteng monopod kamera. Iya. atau apa? Nggak, gue pakai. Oh, pakai yang itu. Iya. Ya, itu berarti selama lo ngedrone taruh di bawah aja tuh. Iya. Gila, luar biasa, Po. Gue baru tahu tuh. Videonya gue udah sering lihat, cuman kalau yang kejadian Itu gitu sendiri, ternyata itu segitu. real sendiri. Ih, parah sih. Nggak nitip sama WO gitu. Semua sibuk karena terbatas. Oh. Aksesnya terbatas. Oke. Oh, aksesnya terbatas. Terbatas. Dia ini pejabat atau apa sih? Bukan, dia tuh ya ini aja, dia tuh dia bikin proposal ke Wonderful Indonesia. Oh, harus Iya, itu. karena memang mau mengangkat Danau Tobanya itu juga gitu. Oh. Jadi memang pernikahannya akhirnya terbatas lah. Oh, oke. Terus lu masih ini nggak hubungan baik sama mereka nggak? Sampai saat ini ya jarang ya komunikasi ya, udah jarang. Nggak kayak misalnya lu, yuk kita buat lagi yuk. Misalkan itu udah berapa tahun lalu kan tuh? Lama. Jadi misalnya lu bikin post wedding yuk gitu, misalnya dia punya anak gitu-gitu. Kalau itu enggak begitu. Lo belum melakukan Belum itu, melakukan Dit, ya? itu, enggak. Oke. Terus abis yang itu yang Danau Toba kan yang gue bener-bener terkesima tuh sama editan tuh yang Bromo tuh. Apa aja di shoot orang apalah, cuman binatang apa Oh gitu. iya, pre-weddingnya kuda ya, yang ada kuda-kudanya itu bukan? Iya benar pre-wedding. Pokoknya lu di Jeep tuh bener gue bener bisa ya diedit begini ya. Apa pernikahan, apa pre-wedding Enggak, gua? priwet. Iya priwet lu. Priwet lu bener, iya priwet lu. Iya, itu gimana? Ya gue yang edit. Iya, Gue yang private, gue yang edit. Syutannya teman-teman dari Malang. Oh iya benar, iya private lo itu bisa kayak begitu ya. Iya, lo yang edit itu udah ketahuan mas, style lo banget itu. Iya. Itu lo konsepin dari awal. Iya, kan buat diri gue sendiri. Oh, gila segitunya ya. Iya, keren banget, epic banget itu video. Terus perjalanannya dari situ gimana, Po? Lo di industri tetap liar kah atau lo Gaya. Jadi fasenya banyak tuh kepai. Akhirnya gue menemukan jalur gue sendiri. Gitu. Yang tadinya liar balik lagi akhirnya lebih ke karena literasi gue kan bertambah nih. Ya. Selama gue temen kenal siapa. Nah masalahnya gue tuh vendor gue tuh tipikal yang kadang-kadang fotografernya dari siapa gitu. Jadi bukan punya fotografer sendiri gitu. Kadang, nah gue lebih banyak dari orang-orang luar itu belajarnya kalau di lapangan. Akhirnya style gue berubah lagi. Yang tadinya berubah lagi iya, kayak. gue pernah waktu itu kan diajak lo, Sal, kita syutingnya lo pakai tripod, kamera diem, jangan banyak gerak. Aneh emang lo, Bu. Bener-bener ganti-ganti. Yang tadinya rapi di vendor, terus bikin vendor acak-acak, terus masih di vendor yang sama lo nge-shoot nih minta. Gue gimana kok gue bawa gimbal, tripod pokoknya diem, bener teman-teman. Jadi gue nge-shoot dulu biasa gerak begini sama Jivo, dianya nggak ada di lapangan lagi. Jadi dia nggak mau turun atau mungkin ada klien lain kali ya. Jadi gue justru nge-shoot pakai tripod. Sal, pokoknya manteng aja udah jangan banyak gerak. Itu apaan sih? Apa yang lu cari gitu maksudnya? Ya sebenarnya balik lagi ke tadi gitu. Gue yang terbiasa lihat akhirnya pasar gue nih kayaknya bergeser nih. Gitu. Terus meledak kan gaya yang sebenarnya orang-orang pada ngikut itu. Leandro D'Alessandri sebenarnya itu kalau secara literasinya ya video yang Face to Cat itu Leandro D'Alessandri orang Itali. Dia videographer traveling kapai. Nah traveling itu kan butuh cepat ya itu. Iya. Nah gua ngadopsi itu ke wedding. Kalau dicari rootsnya. Berjalan tuh ya udah akhirnya gue memutuskan untuk udah cukup dulu deh kayak gitu. Soalnya pasar kayak bergeser. Nah, ketika itu gue memutuskan untuk ganti gaya itu, gue nggak langsung ganti gaya kapai. Maksudnya nggak, gue harus punya voice dulu baru bisa ganti gaya. Ngerti gak? Jadi gue waktu itu dapat kesempatan engagementnya Tasya Kamila. Oh iya. Nah di Tasya Kamila gayanya Jivo Seri berubah lagi. Oh. Diem. Lo nandainnya di situ deh nih, style gue ganti nih. Oh dia juga artis cilik tenar. Nih Jivo Seri tuh udah begini. Oh di situ. Jadi gue pakai juga lo nyari momen lo ya. Iya. Keren. Ada strateginya. Oh ada strateginya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, Po yang waktu si Tasya itu ini budget berapa atau endorse? Endorse. Oh endorse.
Jadi ini nggak bayar? Nggak bayar. Oh, Karena memang strategi gua. strategi lo. Itu lo kenal sama dia? Nge-DM? Kayaknya lewat WO deh. Oh, lewat WO. Kayaknya Oke, lewat oke. pitching WO deh. Terus ini nggak, apa namanya, ada impact-nya nggak? Ada hasilnya nggak? Oh gede banget, Oh, gede banget. gede banget. Banyak orang nanya PL lo. Padahal strategi gue pada saat itu cuman mau ngasih tahu gaya gue berubah kan. Tapi lebih, ternyata impact-nya lebih ke bisnisnya juga ada. Oh, malah laris gitu ya? Laris. Gue sampai gara-gara video itu gue terbang ke ujungnya Kalimantan Timur, namanya Sanga-Sanga. Sanga-sanga. Jadi anaknya Haji Batubara ngair gue gara-gara lihat videonya Tasya Kamila. Ih, gokil deh. Itu berbayar pasti. Berbayar. Oke banget dong tuh Kalimantan Oke Timur. banget, anak Haji Batubara tidak menawar. Oke, nggak nawar, malah tambahin kali ya. Iya. Terus habis itu gimana tuh? Apa berubah lagi atau enggak nih? Gue udah jarang ngapain nih video-video lo nih. Apa lo tidur? Ngapain gitu? Sebenarnya sedang ini ya, karena kalau langsung lompat gitu ya, sedang hiatus, kayak Hiatus. berhenti dulu lah. Karena guanya tuh ada bisnis baru Apa tuh? Studio foto. Oh, studio foto yang di ini tempat Kalimantan. mini lo itu ya. Nah ternyata gua nggak bisa tuh tipikal orang yang ngejalanin banyak bisnis Kapai. Oh, oke. Jadi kalau udah itu akhirnya yang ini nggak ke handle gitu, karena nyawanya masih ada di gua nih yang video wedding ini. Iya, namanya nama lu. Iya. Nyawanya di gua, kalau nggak ada gua akhirnya dia nggak bisa bernafas. Nah akhirnya gue jalanin bisnis baru, walaupun bukan bidang yang berbeda, sama-sama kan, Masih mirip visual gitu ya. juga kan. Cuman ternyata ilmu itu gua nggak punya sebelumnya. Ngerti gak? Gue kan nggak tahu tuh alat-alat. Gue selalu nanya lu terus. Alat-alat foto studio apa lagi? Gue nggak tahu. Foto lagi. Iya. Gue kan orang video. Akhirnya waktu gue dihabisin di buat situ. di sana tuh. Itu udah berapa tahun berarti sih studio? Hampir setahun. Hampir setahun, tapi oke kan ya? Oke. Nah, terus lumayan. kira-kira kapan nih Jivo History bersuara lagi nih? Setelah podcast ini siap-siap. Kita kan dia pengen ada ini lagi lah, gerakan lo lagi nih. Masa lo cuman jadi pebisnis studio foto doang? Sayang, Vo, lo Iya. kan harusnya sih udah punya film layar lebar gitu-gitulah. Ya. Tapi akhirnya gue juga nggak begitu vakum banget. Akhirnya ngerjain video klip juga. Iya, lu juga main fashion kan? Fashion Nih gue juga. ngeliat video fashion lo, buset Jivo nih bikin standar ketinggian ini. Studio fashion lo yang ada tuh yang lightingnya keren parah tuh, yang Ya, kibar-kibar tuh. Iya. Nah itu kan parah, Bro. Itu permintaan klien atau lo gimana sih? Masih inget gak lo videonya yang Masih tren gitu tuh? masih. Masih kan lo? Itu gimana Itu tuh? kadang-kadang, nah ini beda lagi nih Pak, yang gue sepengalaman gue ya. Treatment komunikasi wedding, treatment komunikasi visual, treatment komunikasi video klip, itu berbeda. Nah gue tiga-tiganya itu cukup belajar banyak lah. Ternyata di wedding tuh, oh komunikasinya begini. Oh kalau di fashion dia pakai segala, ada mood board, terus technical mood boardnya juga harus ada storyboard gitu ya. Apalagi video klip. Nah video klip ini yang akhirnya gue belajar banyak, karena gue bekerja banyak orang lighting sendiri, gue punya asisten director, gue punya ascam, gue punya DOP, gue punya stylist. Nah itu udah beda lagi tuh Iya, bener juga ya. komunikasinya. Jadi gue belajar banyak di situ. Cuman kalau wedding kan, kalau menurut gue wedding itu personal. Kalau di gue, jadi personal objek, karena ini kan gue bikin video buat mereka, buat mereka tonton di 30 atau 20 tahun mendatang juga bisa. Anak mereka juga bisa nonton video gue, ngelihat ibu bapaknya dulu pre-wedding apa gimana. Nah itu lebih ke personal kalau gue. Jadi gue komunikasi dulu ke dia. Tapi kalau udah video klip, fashion, komersil itu udah beda lagi. Komersil tuh lagi ya kita harus tahu produknya. apa yang mau dijual, apa yang mau diunggulkan gitu ya. Terus lo ini mana? Apa itu jadi pilihan atau lo jalanin keduanya nantinya? Kayak gue balik lagi ke wedding. Oh, Karena kayaknya, tapi apa yang lo bikin? ya itu personal gue. Di situ gue belajar banyak komunikasi tentang pernikahan. Akhirnya itu menjadi pedoman pernikahan gue juga.
Oh iya bener sih. Iyalah. Kita kan kalau Sabtu Minggu dengerin ceramahnya penghulu atau ceramahnya pendeta, itu mengingetin kita tentang pernikahan kita ya. Bener ya? Iya. Bener. Jadi itu yang bikin gue masih seneng di industri visual wedding karena itu bisa jadi pedoman gue juga gitu kalau gue skip di urusan rumah tangga gue. Itu bisa jadi pengingat gue juga sebagai pelakunya. Oh iya. Gitu. Terus ini kalau dari kan gue liatin lu juga suka gambar tuh, ya kan, gambar yang lumayan unik tuh kan, nyeni banget. Itu gimana prosesnya sampai lu akhirnya, kalau sebelumnya gue nggak tahu kalau lu bisa gambar tuh. Pas lu ngilang, tuh nongol-nongol lagi dengan gambar-gambar itu, apa itu ilmu baru lagi atau gimana? Sebenarnya kan kalau gambar-gambar lagi kita nariknya ke belakang tadi Kapai, desain grafis. Oh itu lo ini lagi berarti ya? Gua bangkitin lagi gitu. Oh. Ya natural aja, keiseng-isengan aja. Karena gue masih suka di dunia itu kan. Gue nggak jauh-jauh kok dunia gue. Malah sekarang gue lebih suka masak. Masak apaan? Masak apa aja? Makanan berat atau makanan berat? Kayak nasi goreng dan kawan-kawan gitu. Iya, kayak ayam diolah apa gitu-gitu. Iya, kayak misalkan gua Chinese food, gua lihat-lihat di YouTube. Lu apa yang nggak bisa sih, Po? Tahu ya? Gua orangnya jadi masak. Gua orangnya dari dulu kan nggak bisa diem. Di Bali aja, gua sama lu sini. Iya. Kesini yuk. Gua ya. antusias buat hal baru tuh gue tinggi banget, Kapai. Oh, oke. Lu pengen tahunya gitu ya? Iya, tinggi banget, gue kejar gitu. Ih, keren sih. Emang itu kayaknya yang mulai pudar di orang-orang yang ya seumuran gua gitu kan. Keinginan tahu hal barunya tuh, ngapain sih gue belajar ini lagi. Padahal kalau kita maksimalin bisa jadi sesuatu ya. Iya, itu dia. Karena kan apalagi pas pandemi. Oh, bener juga tuh. Itu lo ngapain tuh? Itu masak itu. Masak itu aja tuh. Sampai menghasilkan kah atau sempat menghasilkan pas sempat lu jualin? Iya, pas bulan puasa tuh gue bikin food. Gue bikin bola dari daging giling tuh. Terus bola-bola gitu pakai tepung, terus gue goreng. Itu pas gue posting, teman-teman istri gue tuh nanya, "Tuh beli di mana nih?" Oh, di Samarinda ini. Iya. Suami yang masak, "Mau dong pesen-pesen." Oh, ya udah. Gokil juga. Selama bulan puasa gue masak gitu. Gue baru tahu lo jadi jualan apa, dapat roti giling. Apa ya namanya ya? Bakso bola daging. Sampai ini nggak, Po? Lo bikinin video gitu nggak? Sayangnya itu enggak ya? Atau cuman kalau HP adalah. Oh enggak, gue kira sampai lo bikin Enggak. Gue nggak kepikiran ke situ. Gue kepikirannya yang penting perut keisi deh tuh ya. Yang pusing banget kita pas pandemi ya. Iya. Itu gue. Terus prosesnya lo healing dari pandemi gimana sekarang, Po? Lo nih mana Samarinda? Oh iya kan studio. Atau ada hal lain nggak yang selain studio yang bisa lo ceritain? Banyak ya, kayak kan dulu gue punya komunitas Cap Doors tuh. Itu workshop gitu ya? Workshop, terus bikin buku juga kan? Komunitas atau workshop doang sih? Sebenarnya itu komunitas teman-teman teman-teman yang setipe lah. Daerah atau random aja? Random aja. Oh, ada yang orang mana mana gitu. Surabaya, Bandung, terus Gunung Kidul, itu jadi satu. Yuk kita bikin komunitas nih yang ngurus tuh yang setipe aja, yang sepaham aja. Akhirnya bikin buku. Iya. Buku tentang visual wedding pernikahan. Wih, keren banget. Iya, tentang visual pernikahan. Namanya Lihat Dengar Rasakan. Dua buku, udah jilid 2. Oh, udah jilid 2 sekarang. Itu yang nulis siapa? Yang nulis ada Fitra Sujawoto, si Jawot. Si Jawot. Yang gambar ilustrasinya saya sendiri. Gue sendiri. Isinya ya tentang apa? Tentang pernikahan kah atau sudut pandang pernikahan dari fotografer. Pelaku ini nih. Fotografer dokumentasi itu ya. Oh. Itu dijual di mana? Sekarang bisa beli lewat Cap Doors tuh. Atau lewat penulisnya langsung, Fitra Sujawoto. Harganya tuh kalau nggak salah 100.000. 100.000. Itu pasarnya gimana kelihatannya? Wah, yang kedua itu berapa eksemplar ya? Laku banget itu. Yang kedua itu jilid 2. Jilid 2. Isinya bedanya apa? Sebenarnya jilid 1 dan jilid 2 bedanya tuh cuman pemenggalan aja. Oh, tadinya panjang. Tadinya gitu panjang ya? Dipenggal aja gitu ya. Oh, nanti bakal ada yang ketiga kah? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mungkin yang ketiga
mungkin yang ketiga kayaknya gue coba nulis deh. Ilustrasinya lu apa? Kalau yang pertama tuh coret-coretan aja, Pak. Coret-coretan. Gambar pengantin pose di jendela gitu. Nggak ada, Oh, nggak ada. Terus apa ilustrasinya? Yang pertama tuh kayak krayon aja, krayon gue coret-coret gitu. Terus gue ngerespon foto penulisnya, gue coret-coret gitu. Ya lu bersenang-senang aja deh. Iya. Gue kira tuh ilustrasinya ya kayak tadi pose pengantin, Nggak ada, kayak ada. cincin tangan. Nggak ada. Oh bukan kayak gitu Bukan, ilustrasinya bukan, ya. Liar juga Liar ya, juga. Bar, ya. Nah, yang kedua dari buku tuh ketahuan tuh. Ada fase gue juga yang jilid pertama gue gambarnya liar, yang jilid kedua gue lebih santai, lebih santainya gimana? lebih berkomedi, pakai ilustrasi ada orangnya gitu-gitu. Oh, oke. Itu dibebasin sama Penulisnya. penulisnya. Suka-suka lo dah, Fu. Iya. Lo gitu seru banget ya. Gitu. Terus lu ngapain lagi bolak-balik ini, Fu? Kenapa masih bolak-balik gitu? Kenapa ya udah nggak di Samarinda aja gitu? Apa yang bikin lo pulang ke Depok? Akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke Depok karena satu, gue masih ada tanggung jawab moral lah di JAF nih. Oh, JHF. Iya, di JHF seri nih. film ini ya. Kayaknya memang harus balik lagi deh gitu. Karena karena memang situasi juga kan, yang bisnis gue yang di Samarinda tuh udah bisa gue tinggal. Oh, ya udah bisa auto deh ya. Gitu. Akhirnya pilot. gue juga kangen lah. Iyalah. Gue juga rindu lah, berapa tahun kan nggak turun kan. Gitu. Gue juga nungguin jadwal dari lo nih. Gitu. Jadi ya intinya akhirnya kembali ke rumah lah. Oke, jadi dalam beberapa bulan ke depan nih JHF insya Allah bangkit lagi nih ya. Jadi orang-orang yang kangen sama karya lo nih ya. Banyak aja ada yang terbayar ada nih. yang nanya gitu setiap hari tuh, ada yang nanya. DM gitu, Bang Jivo, kok nggak ada uploadan lagi? Saya nungguin lo. Iya, gitu. Bu. Itu kan jadi beban moral kan, akhirnya kan. Oh, Ngerti nggak? lo merasa jadi beban kayak gitu? Bukan beban, maksudnya. Oh, beban moral untuk kembali gitu. Iya, jadi trigger lah, bukan beban lah. Trigger moral jadi gue trigger gitu. pemicunya ya. Wah anjing, kok karya gue ditungguin orang? Dihargain banget gitu sama orang ya. Iya. Gitu, padahal gue sendiri kadang-kadang ya ampun, nggak bisa sepenuhnya gitu. Tapi gue percaya bahwa gue berpikir untuk oh ya udah, akhirnya kalau memang ini dia kan industri ini yang hidupin gue kan dari nol kan. Ya akhirnya gue harus balik lagi. Iyalah. Iya, orang jelas-jelas bakal penasaran, Fu. Gua aja kan dulu waktu nikah kan lu kan yang video kan. Gua aja ngeliat video itu buset merinding, Fu. Yang ada nyokap gua, lu nyesuaiin beat sama lagunya tuh jadi yang pas deng gitu. Iya. Gila, gua tuh buset. Video nikah gua keren banget ya. Itu aja lu bonusin editan kan. Iya. Iya. Untung gua temenan sama lu. Gua nggak sanggup bayar lu. Bener-bener keren lu. Tempat wedding gua nggak terlalu gede. Ya emang menarik juga, cuman visualnya tuh ya jauh di atas ekspektasi gue. Gue tuh berpikir ada orang-orang yang kalau di tempat sempit tuh dia bukan makin tertekan, tapi dia makin terchallenge untuk gimana supaya lebih ini aja, lebih bereksperimen atau berkreatifnya tuh terbentuk karena ruang sempit, dihimpit gitu. Kadang ada beberapa orang yang dihimpit tuh dia jadi tekanan kan, akhirnya frustasi, akhirnya energinya habis. Ada beberapa orang yang ketika dihimpit di ruang yang seadanya, alat seadanya itu lebih gila. Ada orang-orang tipikal kayak gitu deh tuh ya. Iya, salah satunya. Gitu. Oke, Fu, kita ngobrol udah hampir sejam apa udah lewat nih. Kita kasih waktu pertanyaan deh buat teman-teman PKL di sini. Boleh, mungkin silakan. Ada yang pengen belajar lebih baik lagi kan, lebih banyak lagi nih. Coba teman-teman, udah ada yang punya pertanyaan kah? Oke. Halo Kak, nama Halo. saya Zidan. Ya. Tadi kan saya sempat lihat Instagram Kakak ya, Ya. dan kebanyakan itu foto-foto model bule gitu. Nah, saya penasaran nih, itu bule dapat dari mana gitu loh. Apa emang Kakak nyari maksudnya emang ada di situ atau Kakak nyewa gitu mulai itu? Namanya siapa? Zidan, Kak. Zidane. Iya. Oh, pemain Real Madrid dulunya ya. Saya Roberto Carlos. Oke, jadi sebenarnya yang kamu lihat itu sebenarnya Instagram pribadi. Jadi kalau Instagram pribadi itu personal aja sebenarnya. Dan kalau yang kamu lihat bule itu kerjaan, passion. Punyanya Planet Surf Spiderblade, waktu itu kerjaan di Banyuwangi. Gitu.
bukan dapat dari mana atau tiba-tiba di pinggir jalan saya tarik, bukan. Kirain begitu tadinya. Enggak, itu kerjaan, pekerjaan. Oke. Gitu aja sih, penasaran sama bule itu dari mana. Oh, dari bungkus ciki. Terus saya beli ciki, dapat bule tuh saya foto. Oke, ada lagi. Anak yang ada di Selamat begini kelawak mulu ya. Ayo, ada lagi, Zulfa. Halo Kak, Halo. nama aku Zulfa. Iya. Aku mau nanya, itu dalam pengambilan videografer ada teknik-tekniknya nggak? Teknik-teknik apa? Contohnya? Kayak angle-nya ngambil dari mana gitu. Oh, oke. Dalam video apa nih? Video weddingnya, fashionnya atau? Video wedding ya? Oh, video weddingnya. Oke. Secara umum ya. Secara umum ya? Secara umum. Oh iya, oke. Mungkin bisa lo kasih Siap, tips siap, siap, sedikit siap. gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi untuk teknikal kayak gitu lebih apa ya? Lebih karena kan setiap alat yang kita pakai tuh punya motivasinya. Misalkan lensa 50 mm itu motivasinya untuk storytelling tuh apa gitu. Oh, Kayak 35 itu seperti apa ambience-nya seperti apa, apakah cukup untuk mewakilkan momen itu untuk kita rekam. Contoh kayak gini, ketika sungkem itu saya lebih senang lensa 135 atau tele lens. Itu karena detail detail emotional mimik si objek itu kelihatan, sedihnya, iya. nangisnya gitu. Tapi di backup juga dengan second shutter yang ngambil environmentalnya juga, b-rollnya. Yang gambarnya lebar gitu. Ya, kan kalau di dalam video tuh saya menangkapnya ada informasinya juga kan. Iya. Itu di mana, siapa, mengapa, kapan gitu. Gitu. Pakai teknik jurnalis, tik Iya sih. 5W1H. Oh. Itu aja sih. Ya, terima kasih Nisa Sabian. Makasih ya Kak. Ada aja punchline sih. Ayo, coba lagi. Nih beneran Anissa nih. Siapa? Dania ada? Ada dong. Nggak apa-apa, tanya aja. Yang emang kalian pasti bakal bingung. Tanya aja. Kapan lagi lu? Workshop dia mahal loh, lagi mahal. Lu bisa nanya senaknya sekarang. Hai Kak, Halo. ya nama saya Anissa. Saya mau nanya apa aja sih kesulitan dalam mengambil videografer? Ya, itu aja. Menjadi videografer. Ya, kesulitannya. Oke. Kalau secara pribadi menjadi videografer itu kan harus komunikasinya harus bagus. Ya kan? Nah, orang-orang yang tipikal introvert tuh kadang kayak saya tuh sebenarnya introvert dulu. Saya takut ngomong sama orang, takut ngomong di depan banyak orang gitu. Tapi lama-kelamaan keterbiasaan itu akhirnya merubah mindset saya pribadi gitu sebagai videografer tuh ya harus berkomunikasi dengan baik gitu. Karena yang saya tahu kalau udah urusannya objek human, psikologi manusianya juga harus kita pahami gitu. Jadi kita menjadi pencerita yang baik itu harus menjadi pendengar yang baik. Tuh, quotes tuh harus ditulis di sini gitu. Jadi pencerita yang baik harus menjadi pendengar yang baik. Gitu. Jadi kita dengerin dulu orangnya poin-poin dari objeknya. Kak, saya mau ini bla bla, saya gaya berpacarannya kayak gini bla 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 bla. Kak, saya berhubungan sama calon suami saya begini bla 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 kayak gitu. Itu kita dengerin dulu, kayak dengerin temen curhat aja, akhirnya kita nemu poin, oh ya kayaknya ceritanya harus kayak gini deh, diceritakan kembalinya harus kayak gini deh, karena kita sebagai orang ketiga yang mendengarkan lalu meresapi poin-poin apa yang dia mau dikombinasikan sama apa yang literasi kita tahu tentang videografi gitu. Pusing-pusing lah lu nanti jawabannya. Ada kesulitannya dan Oh, jadi kemana-mana ya? Ya, keren lu, intinya kesulitannya itu berkomunikasi sih, mempelajari komunikasi, intinya itu. Saya agak sulit berkomunikasi memang. Kesulitannya sih itu aja sih. Dari yang sulit sampai harganya bisa mahal sekarang. Iya, siapa lagi? Selamat siang Bang, nama saya Sandi. Saya penumpang gelap lah di studio kamera. Penumpang gelap. Saya pengemudi gelap nih.
Jadi pertanyaan saya tadi, saya interest banget sih sama ngeliat IG dari Bang Jivo dan memang punya Fedora itu saya interest banget. Nah pertanyaan saya cuman ada dua sih. Gimana sih caranya menciptakan shoot angle, komposisi dan itu jadi kayak seakan wah Bang Jivo ini magic hand banget nih, segala sesuatu apapun nih bisa jadi magic yang orang tuh wah gitu ngeliatnya. Itu pertama, bagaimana caranya menciptakan itu. Terus kedua, gimana kan caranya briefing tim, misalkan khusus video aja, pas saat di lapangan itu turun cuma 2 orang, gue mau lu seperti ini karena nanti gue mau ngeditnya seperti ini. Nah itu gimana caranya menciptakan komunikasi yang mereka tuh sampai nih nanti gue mau buat karyanya yang seperti ini, jadi lu harus ngikutin rules gue. Nah itu gimana cara briefing ke timnya. Oke. Gitu aja. Terima kasih Bang. Thank you Bang Sadi. Jadi pertama itu gimana caranya bahasanya tuh lebih ini ya, merespon momen ya, atau kepekaan kita sebenarnya. Intinya sih kepekaan kita. Kita kalau peka terhadap sekitar gitu ya. Gini deh, analoginya dari orang terdekat kita deh dulu deh. Kita punya alat bagus. Kalau cuman untuk pekerjaan, ya itu sama aja hanya untuk sebagai job aja gitu. Tapi kita punya alat bagus tuh, kita coba deh ngerekam ibu kita, ya kan, dari mulai bangun tidur coba kita rekam gitu, atau keponakan kita, atau kakak kita. Nah gue tuh sering, alat-alat gue sering pakai buat orang-orang terdekat dulu, anak gue sering videoin, istri gue kayak gitu-gitu. Jadi terlatih. Jadi gue menganalogikan gue sebagai atlet sebenarnya. Jadi gue ada latihannya dulu gitu, sebelum masuk ke pertandingan. Pertandingannya tuh Sabtu Minggu, wedding. Jadi gue latihan dulu tuh setiap hari, latihan intuisi aja gitu, dengan objek orang-orang terdekat, gitu, melatih kepekaan, gitu. Kalau itu udah kita punya, intuisi udah kita punya, itu autopilot aja, udah ada feel aja gitu. Oh nih angle-nya gini, oh pakai lensa ini, oh sungkem tuh ibunya mau nangis nih, kita udah tahu nih ibunya mau nangis nih, sebelum dia nangis kita udah standby gitu, kira-kira gitu. Yang pertama. Yang kedua itu apa? Briefing tim. Oh, misalkan ya. Kayak tadi misalkan videonya kata banyak gitu. Berarti kan misalkan harus banyak stok dan harus ngambil videonya harus gini karena ya gitulah pokoknya. Nah, masalah tim ini akhirnya makanya saya sering minta bantuin sama Kak Pai ini karena dia tuh udah paham saya sebenarnya. Jadi saya udah menyerahkan segala sesuatunya ke dia karena dia pernah tidur bareng. Maksudnya bukan tidur bareng dalam arti ini ya. Maksudnya tidur bersama-sama lah, sama aja. Pakai baju. Pakai baju. Terus makan bareng, intens lah. Dia paham gitu. Jadi kadang-kadang nyari tim tuh saya agak sedikit ini ya, harus pengenalannya lebih dalam dulu. Karena di lapangan tuh kadang-kadang apa yang kita ekspektasikan ke yang bantuin kita tuh kadang-kadang dia punya mindset sendiri. Jadi samain dulu lah persepsinya gitu terhadap dia seberapa paham saya gitu, si orang ini seberapa paham Jivo seri gitu. Kalau dia udah paham, kita tinggal kasih kepercayaan sepenuhnya dan dia bakalan bekerja dengan auto aja udah. Oh Jivo mah gini gitu. Intuisi. Iya gitu. Iya benar sih, karena kalau kita peka benar-benar ternyata dari hal yang kecil itu bisa membuka suatu rasa yang lebih peka sampai timbul intuisi tersebut sih. Bener ilmunya nyampe banget sih, langsung kayak ditampar gitu. Iya, contoh analogi yang paling sederhana adalah pemain bola aja sih sebenarnya, Messi sama Iniesta gitu ya, apalagi waktu di Barcelona gitu ya, dia tuh tahu nih mau ngumpan ke siapa dan siapa yang tepat posisinya untuk mencetak gol. Itu ibaratnya Messi itu saya first setter, si Iniesta nih second setternya, dia yang pemberi umpan itu. Dan mereka kan latihan berapa jam tuh tiap hari ketemu kan. Iya betul. Intensivitas itu penting untuk kerja teamwork gitu. Terima kasih Bang Jivo. Sama-sama. Halo Bang. Halo. Kenalkan, nama saya Tegar. Iya. Jadi di sini yang mau saya tanyain itu, kan kakak ini videographer ya. Iya. Di video-video kakak ini ada tone atau color grading tersendiri nggak yang jadi ciri khas kakak, atau mungkin lebih ke nyesuaiin videonya aja gitu? Oke. Jadi gini Tegar, kalau untuk technical coloring itu sebenarnya
berubah-berubah dari masa ke masa sebenarnya. Jivo Cherry secara personal juga berubah-berubah gitu, atau di bisnisnya JAF juga berubah-berubah. Itu pada akhirnya sebenarnya itu karakter, tapi sebenarnya yang lebih karakter itu persentasenya ke storytelling. Jadi kalau JAF itu bukan ke situ. Jadi itu rada dipinggirkan lah, persentasenya itu kecil. Tapi kalau storytelling itu harus dibesarkan karena produk value-nya adalah storytelling. Gitu. Kalau ditanya Jivo Cherry punya karakter warna, nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Ngalir gitu aja. Jadi ya emang benar-benar menyesuaikan aja gitu ya. Iya. Oke, itu aja sih. Siap. Kasih. Sama-sama. Navo, ini ada pertanyaan nih dari anak-anak WDCI Depok, itu dari Prin Yandani Putra. Ceritakan ide keren itu, inspirasinya apa sih dalam hal pembuatan video dan artnya? Gitu, Bu. Oke. Kalau ide kreatif tuh mungkin pertanyaannya proses penciptaannya gimana gitu ya, Kayaknya atau gitu. referensinya ke siapa gitu. Nah kalau saya pribadi tuh sekarang 2 tahun terakhir lah, itu jarang sekali nonton video-video wedding sebenarnya. Oh, malah jarang. Jarang. Terus? Malah lebih nonton film-film ya Netflix gitu ya, film-film pendek, film-film indie, film musikal video, terus, nah kadang-kadang tuh fashion, kadang tuh nimbulnya tuh dari situ gitu, Ide-idenya tuh artnya ya. dari situ, Idenya gimana? kayak video yang pantomim itu. Oh iya tuh, pintu pantomim keren banget tuh, Bu. Iya, yang pantomim itu kan sebenarnya idenya adalah sudah 5 tahun, jadi idenya tuh ada 5 tahun sebelumnya. Itu ditulis di buku notes kecil aja, dan notes itu jadi bank Ide juga aja. lo Iya. maksudnya. Jadi sebelum Untuk klien gitu. Iya. Jadi bukan klien yang request. Bukan. Lo mensuggest nih. Kebetulan pakai memang pantomim. kliennya cocok aja. Iya, emang videonya keren banget itu. Karena ide itu kan ditampung 5 tahun KP, lama banget kan. Nah, itu mencari objek yang tepat tuh selama 5 tahun nggak ada. Lo juga jadi benar-benar nggak random. Nih deh, gue kasih enggak. Lo benar-benar milih ini kayaknya cocok nih. Iya, jadi gue punya satu banget notes kecil, dan itu isinya kalau lagi di pesawat, di mana di perjalanan tuh gue kadang-kadang nulis aja gitu. Nulis. Nah itu jadi bank tabungan ide gue, kalau gue perlu dan objeknya tepat itu gue keluarin. Oh, gokil. Gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya dari mana ya, macam-macam. Dari mana aja, nggak harus wedding videographer juga yang kita tonton kok. Gitu. Bisa yang Apapun selama itu masih dalam koridor visualnya, dalam visual kita, industri visual itu masih bisa kok sekarang nih. Sekarang soalnya wedding tuh pendekatannya udah banyak, fashion bisa masuk, komedi bisa masuk, gitu. Gokil. Nivo, mungkin kita udah ngobrol udah sejam lebih nih. Iya, itu kalau terusin lebih panjang lagi, bisa 2 hari. Bisa besok selesainya ya. Ini Po, paling penasaran dikit aja Po, lu umur berapa? 30. Oh masih 30 ya? Mungkin belum ada kayak gua berarti ya. Bisa juga ya. Jadi kalau gua kan sekarang ini Po, udah mau mendekati 40 nih. Masa sih? Beneran, gua tua Po. Bukan lo seumuran sama gua. Kagak, lu beneran 30 emang? 30 berapa lo? Beneran. Kan gue sama apa? Iya, lu muda. Nah, gue bener, gue 38. Nah, gue tuh ada kegelisahan, apa sampai kapan sih gue bakal turun ke lapangan gitulah. Turun ke lapangan tuh dengan arti sebagai kewajiban yang rutin gitu setiap Sabtu Minggu. Nah, kalau lu udah ada kepikiran kayak gitu kah? Atau Udah, makanya ya kita tahu lah. Kita kan berangkatnya tahunnya sama nih Kapai. Tahunnya sama. Ya, angkatan-angkatan kita tuh ya pasti udah berpikir seperti itu. Di era sekarang apalagi eranya percepatan putarannya kan. Medianya, teknologinya, kameranya, apa segala macam. Nah, akhirnya itu kan ke fisik juga. Kita harus fisik juga. Gue udah nggak kuat sebenarnya. Gue udah nggak kuat berdiri lama, nggak seheboh dulu. Gue kalau ke Bali lagi sama lo, gue udah mending di rumah di villa aja lah, tidur gitu ya. Nggak usah kayak waktu itu kita naik turun tangga, gunung apa namanya, air terjun gitu kan ya. Karena memang fisik itu kita harus perhatikan juga gitu. Nah, gue berpikirnya akhirnya ke ranah bisnis gue kan. Nah, alasan utama gue bikin studio di sana tuh yang memang industrial banget gitu ya. Itu salah satunya itu investasi gue juga. Karena nggak mungkin terus-terusan gue tuh energik banget gitu. Nggak mungkin juga. Dan itu kita harus punya strategi lah gimana caranya nanti
Karena kan kehidupan kita dari situ juga kan. Iya betul. Profesi kita sebagai itu nyari duit di situ apa Iya. segala macam. Nah, berpikirnya akhirnya harus dipecah nih. Akhirnya kita harus mikirin fisik kita juga yang kiat, makin fisiknya nggak kuat tapi otaknya kuat. Kadang-kadang itu harus balance juga. Kadang-kadang fisiknya kuat tapi pikiran energi pikiran itu nggak kuat kayak gitu-gitu. Nah, itu harus dipikirkan apakah bikin bisnis baru yang memang kita tuh hanya mengontrol saja, atau memang kita terus-terusan begini terus tapi tidak memikirkan fisik gitu. Dua pilihan sih sebenarnya. Oke. Makasih Batu bro, sharingnya bro. Ini bro, ada workshop nggak dalam waktu dekat ini yang mungkin teman-teman bisa tahu? Kalau dalam waktu dekat ini sebenarnya saya termotivasi karena podcast ini ya. Kayaknya juga saya harus bikin podcast. Dan kayaknya saya mau infokan di sini. Asik. Saya mau bikin podcast teman-teman, nama podcastnya Button Merah. Itu tentang saya mengundang teman-teman khusus videographer wedding saja. Oh, oke, mantap dah. Kita tunggu Po ya. Keren. Makasih banget Po. Thank you, Kapai. Sharing banyak banget nih. Buat gua aja ilmunya Sama-sama. tuh keren-keren parah nih. Terima dari kasih. sejam ngobrol. Kapai ini Apalagi salah satu orang yang masuk dalam list nama karir hidup saya. asik. Alhamdulillah. Alat-alat dari semua. Mudah-mudahan gue makin kecipratan ilmu yang Terus keren, salah Po. satu motivasi saya datang ke sini di podcast Newbie ini bagus banget. Dia tuh mengundang orang-orang yang memang harusnya punya panggung. Dalam arti nggak harus yang namanya besar dulu. Jadi siapapun bisa masuk podcast ini kan? Oke. Bener gak sih? Bener, emang Jadi tujuan memang gua gitu. bagus. Karena banyak teman-teman di luar sana yang sebenarnya keren banget, tapi ngerasa gua kan bukan siapa-siapa, gua kan belum ini. Emang gue siapa sih kok sampai diiniin? Lah gue juga siapa gitu kan? Bagus. Jadi Keren. bener kan ya? Asik. Salut Makasih sama buat Kakak Pai ini. Salah supportnya, satu Po. motivasi datang sini saya juga karena Putri. Oh, jadi tamu selanjutnya. Karena Putri. Karena Putri. Saya bilang, wih Putri, ada Putri situ. Gue nggak tahu Putri siapa kan. Coba berrelasi deh sama dia gitu. Akhirnya kan gue DM lu kan. Iya, akhirnya bener. ditodong juga. Iyalah. Oke Bu, kita sudahi dulu ya podcast ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima Saya kasih. Faisal Salatif. Saya Jipo Seri. Ciao guys. Ciao. Woo. Thank you guys.